disclaimer aja, saya sudah 6 tahun, hampir 7 tahun ya berhidroponik itu. Udah bisa menumbuhkan tanaman, kan tinggal gimana caranya menjualnya kan gitu. Nah, kalau menurut saya untuk pemula, untuk menjadi bisnis atau usaha, itu kalau membuat bisnis, wah ini perhitungannya banyak teman-teman. Oke teman-teman, ini banyak yang nanya ya, gimana caranya untuk memulai hidroponik. Kalau menurut saya untuk memulai hidroponik itu sangat mudah ya teman-teman ya. Cuma kalau salah langkah itu akan ngebuat semuanya berantakan. Nah, untuk memulai hidroponik menurut saya itu harus dimulai dengan cari ilmunya. Salah satu contoh, kalau tidak menggunakan ilmu, asal menggunakan nekat aja, pasti berantakan. Contohnya saya dulu ya lihat di YouTube bentar, wah kayak gini hidroponik gampang banget. Jadi langsung praktek, tidak tahu arahnya kemana. Ini apa dulu yang harus dikerjakan, apa dulu yang harus dicari ini. Jadi asal ikutin YouTube langsung praktek. Nah, di situ kesalahannya, di situ ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahap demi tahap gimana memulai hidroponik itu biar tidak gagal dan bisa jadi usaha atau bisa jadi pendapatannya teman-teman. Nah, langkah pertama, carilah ilmunya ya. Yang dimaksud cari ilmunya tuh gini, jadi pelajari dulu hidroponik itu apa, caranya gimana, kalau berhidroponik itu seperti apa. Terus ini lagi yang paling krusial ini teman-teman, pakai sistem apa. Terus pelajari dulu itu beberapa sistem itu, pelajari. Nah, di sini saya akan tunjukkan sistem yang paling efektif untuk pemula, itu saya akan tunjukkan. Ini di tahap awal itu cari ilmunya, cari informasi yang sebanyak-banyaknya tentang hidroponik itu apa, mulai dari yang paling dasar sampai yang pro ya. Nah, kalau sudah mendapatkan informasi hidroponik itu seperti apa, terus ini fokuskan lagi, hidroponik ini mau dibuat apa, mau dibuat hobi atau dibuat bisnis atau usaha ya. Nah, itu fokuskan. Jadi kalau untuk ada dua, kalau untuk hobi ya biasa aja. Kalau untuk hobi ya cukup, ya nggak usah di planning, langsung aja garap gitu. Tapi kalau untuk usaha, nah harus tahu ilmunya dari nol. Kalau menurut saya seperti itu. Salah satu contoh kayak saya tuh ini langsung langsung berhidroponik aja. Ini lihat di YouTube, oh bagus ini. Ini Mbak, oh ini kok keren ya kayak gini ya, kok bisa tumbuh hanya dengan air gitu loh. Hanya dengan air udah bisa tumbuh gitu. Jadi dari situ saya tinggal cari langsung praktek gitu. Jadi nggak tahu banyak tentang hidroponik, tapi saya langsung praktek. Akhirnya yaitu gagal. Saya sempat bosen dulu itu, dan sempat nggak tahu arahnya hidroponik ini mau dibawa kemana. Nah, setelah saya beberapa tahun dan sampai sekarang jadi greenhouse seperti ini. Nah, teman-teman biar nggak salah langkah, saya arahkan untuk pemula itu ini hanya 3, ilmunya, pakai sistem yang tepat, terus ini mau dibuat usaha atau hobi aja. Nah, kita mulai dari buat hobi ya. Kalau hobi ya tinggal praktek aja sembarang, tidak akan masalah. Gagal ya sudah, cuma buat seneng-seneng aja. Jadi mau buat hobi aja, sudah selesai. Tapi kalau menurut saya untuk pemula, untuk menjadi bisnis atau usaha itu mulai dari ilmunya, terus sistem yang tepat, terus 3 tujuannya
tujuannya itu ya. Kalau buat bisnis berarti tujuannya bisnis gitu loh, atau usaha. Ilmunya sudah dipelajari ini. Jadi tinggal mempelajari sistemnya seperti apa. Nah, sistemnya ini yang saya kasih tahu. Nih, seperti ini, teman-teman. Menggunakan sistem seperti ini dulu. Ini namanya sistem wick ya. Jadi sistem wick itu sistem yang tidak menggunakan mesin ya, teman-teman ya. Jadi dia airnya itu cuma di sini aja, enggak kemana-mana. Dia tuh enggak diputar, enggak gimana ya, diam seperti ini aja. Kenapa saya sarankan dengan ini? Ini buatnya sangat mudah, terus bisa dibuat dengan barang bekas kayak gini. Ini kan barang bekasnya ini styrofoam, bekasnya buah. Menggunakan ini meskipun gagal itu resikonya nggak besar. Jadi buat kayak gini, kalau cuma kayak gini, ini beli ini saya kemarin itu 10.000 dapat 3 kayak gini. Beli net pot terus beli sumbu kayak gini. 100.000 sudah jadi, selesai. Dan ini bisa dipakai selamanya ini. Yang penting nggak rusak. Yang penting nggak jebol. Ya itu, saya sarankan menggunakan sistem wick ini. Lebih mudah, terus ini bisa dibawa kemana-mana, di depan rumah, bisa di depan rumah, nggak perlu pakai greenhouse segala macam. Dan selanjutnya, kalau sudah ilmunya sudah, sistemnya sudah, terus tujuannya untuk usaha. Nah, mulai dari buat seperti ini sudah didokumentasikan ya. Jadi mulai dari pembuatan, mulai dari caranya gimana, terus budidayanya seperti apa, itu didokumentasikan. Dan buatlah akun sendiri. Di zaman sekarang kalau nggak main di sosmed, wah itu ketinggalan banget. Makanya buatkan sosmed tersendiri. Kalau hidroponik ya hidroponik aja. Saya dulu seperti itu teman-teman. Jadi saya buatkan sosmed dulu. Intinya wadahnya lah ya. Intinya wadahnya. Nah terus ya diupload setiap hari, diupdate. Itu kan udah terbentuk tuh nantinya. Orang-orang tuh akan tahu semuanya. Oh ternyata dia tuh melakukan hidroponik. Nah sudah dapat 1 poin. Kalau orang-orang itu udah ngerti kalau teman-teman itu memulai hidroponik atau punya hidroponik gitu loh. Di situ sudah terbentuk, sudah melompat jauh itu. Nah ini nanti kan bisa jadi marketingnya. Ketika sudah bisa seperti ini, sudah tumbuh, sudah bagus. Nah terus habisnya itu perbesar ke sistem. Kalau mau buat bisnis itu buat ke sistem NFT seperti ini. Dan saya sarankan menggunakan talang seperti ini ya teman-teman ya. Menggunakan talang seperti ini. Karena banyak juga yang menggunakan pipa. Cuma saya pribadi itu saya rekom menggunakan talang seperti ini. Dulu saya juga pakai pipa. Kenapa saya pindah ke sini? Karena perawatannya itu susah. Terus ketika panen seperti ini susah dibersihkan. Banyak kendalanya lah. Lebih enak seperti ini. Ini ketika habis panen mau bersihkan ini tinggal dibuka seperti ini. Terus tinggal digosok. Udah selesai. Seperti itu. Jadi enggak. Saya berkali-kali itu sudah mengalami kegagalan dan jangan sampai teman-teman, dan saya sharing di sini biar teman-teman itu nggak salah jalan aja gitu. Maksud saya itu seperti itu ya. Gunanya sharing seperti ini. Gunanya saya buat video ini ya. Terus ketika sudah sistem ini NFT ini ketika sudah buat dan jangan besar dulu. Buat yang kecil 1 meja seperti ini. Meskipun tanpa waring atau insignik seperti ini, yang penting ada atapnya. Ini buat 1 seperti ini dulu. Habisnya itu sudah mulai menanam, diupload terus yang terakhir ini ya, kalau sudah bisa menumbuhkan tanaman, kan tinggal gimana caranya menjualnya kan gitu. Nah kembali ke yang depan tadi, kan sudah dibangun tuh sosmednya, sudah ada, kan tinggal diupload. Dulu saya seperti itu teman-teman. Saya dulu enggak punya pasar, enggak punya enggak punya relasi, enggak punya rekanan, enggak punya customer. Saya mulainya dari sosmed. Terus setelah saya
bertahun-tahun. Saya disclaimer aja, saya sudah 6 tahun, hampir 7 tahun ya berhidroponik itu. Saya sudah punya pelanggan, punya relasi, punya grup juga, terus banyak teman yang berkaitan dengan hidroponik juga. Jadi banyak teman tuh enak ya. Jadi ketika udah panen, oh ini nggak mau dibuang kemana kan susah, tinggal telepon teman, tinggal telepon relasi gitu-gitu aja. Apalagi udah sosmednya sudah terbangun besar ya. Jadi enak. Jadi untuk untuk memberitahu ke orang-orang itu kalau teman-teman tuh punya bisnis atau usaha hidroponik seperti itu teman-teman. Jadi mudah, tapi kalau salah hidroponik tuh mudah, tapi kalau salah arah tidak akan jadi ya teman-teman. Saya sudah bolak-balik gagal masalahnya seperti itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman berhasil. Oke, mungkin segitu aja ya. Nanti saya akan buat video lagi untuk pembahasan berikutnya. Oke, terima kasih. Semoga berhasil.